So selama lako mengkalau tadi poto matua bisa sena peadasan nambe pandita penatua dan yakin tumalah hadir di dalam mengianten tumai kupe katabe anak usaha selama lako tadi poto matua lalang kapahentam mengkalau staf kecamatan dan mewakili Pak Camat ambil lako Bapak Babin saya boleh hadir pada saat ini. Kupekatabe anak usoh salama lako inggang nato di poto matua ilalan inde Pak Petuan na kupekatabe usoh salama lako inggang na di domodandan na hupama tete inde to hadir tentu main visi dan misi calon kepala desa Salukadi yang saya rumuskan pertama dari segi visi yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berbudaya. Sedikit saya jelaskan bahwa tata kelola pemerintahan yang dimaksud adalah tata kelola yang bersih, transparan, dan berbudaya. Budaya ini tidak bisa kita tinggalkan sebagai warisan leluhur kita, kekayaan-kekayaan merupakan kekayaan kearifan lokal yang harus kita pupuk adalah budaya. Lalu dalam rumusan misi ada 14 poin. Yang pertama, poin pertama adalah mengedepankan musyawarah mufakat. Bahwa desa kita ini didasari dengan musyawarah dan mufakat. Yang kedua adalah melaksanakan laporan pertanggungjawaban akhir tahun melalui musyawarah desa. Jadi kalau mungkin selama ini kita tidak pernah melakukan musyawarah pertanggungjawaban, maka ketika saya terpilih, ini janji saya akan melakukan pertanggungjawaban secara transparan. Yang ketiga adalah menata pelayanan pemerintahan berdasarkan tugas dan fungsi perangkat desa. Ada pembidangan, kaur-kaur, dan kepala urusan. Ketika saya terpilih, maka saya hanyalah selaku manajerial. Saya akan memberikan tanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing bidang. Keempat adalah melakukan pembangunan secara merata, baik fisik maupun non fisik. Jadi tidak ada perbedaan, tapi secara merata. Yang kelima adalah memelihara bangunan yang ada, memperbaiki yang rusak, dan melanjutkan pembangunan berdasarkan musyawarah desa. Salah satu contoh ini turbin. Turbin harus dipelihara, harus dimaksimalkan. Namalai ini penerangan yang maksimal, menikmati masyarakat umum. Ini contoh. Kemudian selanjutnya poin ke-6 adalah mengembangkan ekonomi masyarakat melalui program BUMDes. Pengembangan ekonomi masyarakat melalui program BUMDes. Ketujuh adalah percepatan sumber daya manusia. Ini saya jelaskan sedikit. Percepatan sumber daya manusia yang dimaksud adalah ada 3 hal. Yang pertama, memberikan bantuan bagi anak-anak mahasiswa yang dalam tahap penyelesaian studi. Ini penting sebagaimana untuk mempercepat pembangunan sumber daya manusia di desa kita. Bantuan kepada generasi yang dalam penyelesaian studi. Yang ketiga adalah memberikan bantuan bagi mahasiswa yang berprestasi, yang memiliki IPK 3,0. Ini 3,0 ini kenapa penting? Karena bagian daripada bagaimana kita melihat anak-anak kita apakah mereka kuliah baik-baik atau tidak. Karena memiliki IPK 3,0 itu tidak mudah. Jadi mereka yang memiliki IPK 3,0 tentu pemerintah wajib memberikan subsidi berapapun nilainya, tergantung daripada kemampuan keuangan. Yang ketiga dari percepatan sumber daya manusia ini adalah memberikan subsidi bagi generasi yang bisa lolos masuk perguruan tinggi negeri. Tidak semua generasi bisa lolos masuk perguruan tinggi negeri. Kenapa? Karena hanya di negeri persaingan yang begitu ketat. Berarti ketika generasi bisa lolos masuk perguruan tinggi negeri memiliki kualitas yang sungguh luar biasa. Baik.
Jadi ini penting kalau kita mau mempercepat sumber daya kita di Desa Salukadi. Dan yang ketujuh, kedelapan adalah ini yang penting adalah pembinaan kelompok tani. Pembinaan kelompok tani ini secara stimulan, ini penting. Salah satu contoh kelompok tani ini dibina bukan hanya dari segi teori tetapi juga langsung kepada prakteknya. Lalu kemudian diberikan stimulan seperti yang sudah dilakukan oleh beberapa desa-desa tetangga. Mereka belajar secara kelompok, praktek secara kelompok langsung di kebun, lalu mereka diberikan semacam stimulan, apakah itu dalam bentuk pupuk atau transport dan lain sebagainya. Ini kita bisa bermitra dengan pendamping penyuluh pertanian. Yang kesembilan adalah memfungsikan tokoh adat dan tokoh agama yang kami biasa istilahkan lalisan talu. Memfungsikan tokoh adat dan tokoh agama sehingga ketika ada kejadian seperti yang terjadi di dalam desa kita, maka persoalan ini bisa dirumuskan dan dibicarakan bersama oleh orang tua lalisan talu. Selanjutnya poin ke-10 adalah pengembangan Karang Taruna. Kalau saya lihat di segi struktur, ya mungkin belum ada Karang Taruna. Ini juga penting dalam desa. Adalah bagaimana kita mengembangkan Karang Taruna khususnya bagi pemuda. Yang ke-11 ini pembangunan sarana olahraga. Saya bahasakan di sini dalam pembangunannya adalah model GOR. Namun saya lihat di aplikasi penyusunan RPJMDes tidak ada bisa dimasukkan pembangunan sarana olahraga, sehingga kita ini nantinya akan bermitra dengan pihak Bumdes. Pembangunan GOR ini adalah sebuah gedung dengan ukuran 60 kali 30 atau 60 kali 25 kalau tidak memungkinkan lokasi. Gedung ini di dalamnya bisa kita berolahraga. Bisa juga ketika ada pertemuan semacam ini kita gunakan sebagai tempat pertemuan sarana umum. Contoh bisa dilihat contohnya di Rantai Pelado. Pak, ada gedung di sana, di dalamnya kita bisa berolahraga. Ini bisa bermitra dengan Bumdes. Kenapa? Karena bisa disewakan. Misalnya lapangan futsal disewa berapa per jam. Kita menambah lapangan kerja bagi generasi kita. Ya, ini kita studi bandingnya. Saya biasa istilahkan, saya kadang belajar ke studi banding ketika kita keluar. Salah satu yang saya tempati studi banding pembangunan GOR ini ada di Mamuju. Di sana itu biayanya awalnya hanya 150 juta, tetapi gedungnya sekarang sudah luar biasa karena pemasukannya terus bertambah masuk. Yang poin ke-12 ini membentuk klub olahraga dan seni. Generasi-generasi kita punya potensi di bidang olahraga. Dan 13 adalah melengkapi sarana alat-alat kesehatan di Pustu. Ya, jangan sampai kita. Poin terakhir ke-14 ini saya berjanji program 100 hari kerja pembenahan kantor. 100 hari kerja sesudah pelantikan ketika saya terpilih diberi amanah oleh Tuhan untuk memimpin desa ini. Saya berjanji 100 hari kerja pembenahan kantor. Salah satu yang kurang di kantor adalah meteran. Kedua, alat-alat yang lain. Kursi penting. Bagaimana kita mau bekerja secara maksimal kalau listrik belum memadai. Alat-alat yang lain, kursi dan lain sebagainya. Walaupun dana desa belum cair, belum keluar, tapi saya secara generasi punya niat sebagai pemimpin adalah pelayan. Pemimpin sebagai pelayan. Artinya 14 poin ini saya akan akhiri dengan sebuah pantun. Kayu lengkung di atas batu, batu halus buat sang ratu. Ayo dukung nomor 1, pilihan bagus paling bermutu. Demikian
dengan siapa.